Siang, Pak. Waalaikumsalam. Kelompok yang mau bertugas sudah siap belum? Mana kelompoknya? Masih menyiapkan recording, Pak. Oh iya. Nanti kalau udah ready, langsung dijalankan aja. Baik, Pak. Permisi Pak Arits, mungkin presentasi akan dimulai menunggu saya diberi akses untuk record meet ini, Pak. Iya, Pak. Ini recorded. Oh ya, baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi tekstur mapping. Slide selanjutnya, kami dari kelompok 2, 4, dan 7 yang beranggotakan 9 orang. Di sini ada Eni, Hafiz, Irgi, Yusuf, Vensa, Arya, Aska, Rifki, dan Wahid. Lanjut. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai pengertian dari tekstur mapping. Jadi, tekstur mapping adalah teknik shading untuk pengolahan gambar yang memetakan sebuah fungsi pada permukaan 3 dimensi dalam scheme. Fungsi yang dipetakan mencakup 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, dan dapat digambarkan sebagai array atau fungsi matematika atau gambar. Selanjutnya yaitu untuk teknik tekstur mapping. Yang pertama ada flat mapping. Ini merupakan teknik dasar dari tekstur mapping untuk memetakan tekstur 2 dimensi pada objek 3 dimensi dengan permukaan datar, efisien untuk objek dengan permukaan sederhana dan datar seperti dinding atau lantai. Teknik ini tidak cocok untuk objek dengan permukaan lengkung atau kompleks. Yang kedua yaitu teknik cylindrical mapping. Teknik ini digunakan pada objek 3 dimensi berbentuk seperti tabung atau silinder. Melengkungkan tekstur 2 dimensi untuk mengaplikasikannya pada permukaan melingkar objek. Teknik ini cocok untuk objek seperti botol atau tong. Selanjutnya adalah spherical mapping. Spherical mapping merupakan pemetaan untuk objek 3D berbentuk bulat seperti bola atau planet. Spherical mapping mengubah koordinat UV untuk meliliti permukaan bola dengan benar. Di dalam spherical mapping ini cocok untuk karakter 3D dengan kepala bulat atau objek berbentuk bola. Next. Yang keempat ada UV mapping. UV mapping merupakan esensial dalam grafika komputer untuk memetakan tekstur 2D ke permukaan objek 3D. Dalam UV mapping, kita dapat mengaitkan setiap titik permukaan objek dengan koordinat UV pada tekstur. UV mapping digunakan luas pada model karakter dan objek 3D lainnya untuk memberikan detail yang realistis. Yang berikutnya yaitu procedural mapping, yaitu teknik pemetaan tekstur dinamis dengan menggunakan algoritma matematis, yang dimana dapat menciptakan tekstur seperti kayu atau marmer tanpa mengandalkan gambar 2 dimensi. Procedural mapping ini memiliki fleksibilitas tinggi yang memungkinkan kontrol parameter dan kustomisasi. Teknik yang keenam yaitu BAM mapping, yaitu menambahkan detail visual pada objek 3D tanpa mengubah geometri sebenarnya. Yang dimana pada BAM mapping menggunakan normal map untuk mengubah arah pencahayaan dan menciptakan ilusi detail. Dengan BAM mapping ini menciptakan efisien tetapi kurang 3 dimensi dibandingkan dengan di displacement mapping. Kemudian displacement mapping. Mengubah geometri objek 3D dengan presisi tinggi menggunakan displacement map, memberikan detail fisik yang tinggi dan realistis pada objek. Pemrosesan ini lebih berat dibandingkan dengan BAM mapping. Kemudian yang ke-8 adalah environment mapping, menceritakan efek refleksi lingkungan pada objek 3D dengan memetakan citra lingkungan ke permukaan objek.
menggunakan cube map yang mempresentasikan pandangan dari berbagai arah, memberikan efek refleksi yang realistis pada objek. Kemudian yang ke-9, reflection mapping, menciptakan efek refleksi pada objek dengan memanfaatkan gambar latar belakang atau citra lingkungan. Citra latar belakang diubah agar terlihat memantulkan pada permukaan objek, menggunakan vektor normal objek untuk mencari citra lingkungan yang sesuai. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan texture mapping. Yang pertama yaitu membuat objek 3D. Buat objek 3D yang akan diberi tekstur, ini bisa menjadi objek sederhana seperti kubus atau bola. Objek dapat didefinisikan dalam bentuk titik, vektor, dan indeks. Yang kedua yaitu menyiapkan tekstur. Diperlukan gambar tekstur yang ingin diterapkan pada objek 3D yang telah dibuat. Pastikan gambar tersebut memiliki ukuran yang sesuai dan tersimpan dalam format yang didukung seperti JPG atau PNG. Selanjutnya dapat memuat gambar tekstur menggunakan POpenGL. Yang ketiga yaitu menerapkan tekstur. Saat menerapkan tekstur, perlu mengaitkan tekstur yang sudah dimuat ke objek 3D yang telah dibuat. Ini dilakukan dengan mengaktifkan modus tekstur dan menentukan koordinat tekstur untuk setiap sudut objek. Dan yang keempat yaitu menampilkan hasil. Setelah membuat objek dan memberikan tekstur, perlu mengatur tampilan dan loop utama untuk menampilkan objek 3D yang sudah diberi tekstur. Oke, dan selanjutnya tantangan dan membuat tekstur mapping. Ya, ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, distorsi pada permukaan 3D. Terjadi pada objek 3D kompleks atau melengkung. Memerlukan pengalaman untuk hasil realistis. Yang kedua, pencocokan tekstur. Upaya memastikan tekstur sesuai di perpanjang permukaan objek sesuai 3 dimensi. Menghindari seam atau kesenjangan yang mengganggu. Next. Yang ketiga, resolusi tekstur, yakni pemilihan resolusi tekstur yang tepat untuk visual dan kinerja. Yang selanjutnya, resolusi tinggi bisa membebani perangkat keras. Dan keempat, aliasing, efek tangga atau started edge pada tepi objek. Terjadi pada objek dengan tepi tajam atau sudut. Selanjutnya yang kelima yaitu ada tekstur transparan, yaitu pemetaan tepat untuk tekstur transparan pada objek 3 dimensi. Dan tantangan saat berinteraksi dengan elemen transparan lainnya. Dan yang keenam, mencocokkan tampilan. Memastikan konsistensi tampilan objek yang diberi tekstur. Lalu melibatkan perhitungan pencahayaan, shading, dan bayangan. Dan yang terakhir ada kompatibilitas platform, yaitu tantangan dalam pengembangan aplikasi grafis untuk berbagai platform dan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda memerlukan kompatibilitas. Oke, selanjutnya akan kami tunjukkan penerapannya di dalam kode. Izin yakin. Oke, ini diterapkan pada sebuah tekstur akan diterapkan pada sebuah kubus dan gambar akan disiapkan seperti ini untuk membedakan antara isi yang akan diberikan tekstur. Yang milik kami ini kodenya yang pertama ini akan membuat sebuah fungsi yang akan menerima image path, directory image, dan akan dimasukkan ke image tekstur ID. Nanti image akan di-load, dimasukkan ke tekstur, dan akan dipanggil di sini, di browse. Pakai CLBind akan sehingga tekstur itu terhubung dengan isi yang dimaksud. Dan di setiap vertex-nya nanti dikasih tekstur koordinat.
Contohnya tambah sisi kiri, ke kanan, ke kiri bawah, ke kanan bawah. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk catatan ini akan terbalik-balik karena memang orientasi dari gambarnya berbeda untuk setiap sisi. Jika contoh seperti ini, kita punya sebuah kubus, jika dia itu dilihat dari belakang, nanti dia itu kelihatannya seperti ini. Makanya ini perlu disesuaikan untuk tekstur luas benarnya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, sekian dari presentasinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada yang bertanya, jadi kami tutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya. Links, coba yang tadi share dibuka lagi dong file PPT-nya. Nah, terus ke awal. Up, nah depan dikit satu. Maju lagi, next. Next lagi. Terus. Terus. Oke, terus. Next. Procedural mapping. Oke. Next. Oke. Kayak mirip sama kelas C ya, PPT-nya. Dengan vektor normal. Terus. Tekstur. Terus coba ada ilustrasi pemetaannya nggak? Terus next. Oh, terus. Udah ya? Oh, ini ada yang miss ini. Tekstur mapping ini. Semuanya cuma konsep tok ya. Harusnya tekstur mapping itu ada ini sangat konsep. Dan masih di sangat permukaan, sehingga dari kelompoknya ada banyak nih orangnya, tapi yang dibahas cuma sedikit, terlalu sedikit. Harusnya yang tekstur mapping itu bisa bercerita lagi untuk setiap pembahasan yang itu tadi ya. Ada yang UV mapping, ada BAM map, kan macam-macam. Ada yang apa? Environment mapping itu seperti apa? Itu harusnya bisa dijabarkan satu persatu. Jadi nggak cuma konsep aja. Terus code-nya coba lihat code program.
Program. Ini Pak. Load tekstur, oke. Terus? Gambar. Nah, binding ininya gimana? Dibind ke setiap sisinya. Terus ngejahitnya? Ngejahit di sebelum vertex-nya. Yaitu yang text coordinate itu. Text Ya, coord text coordinate. itu ngejahit. Terus ke bawah. Terus sampai waktu udah. Ini hanya yang UV mapping ya? Iya Pak. Set mode. Oke. Ini bisa banyak sebenarnya, tapi yang tampilkan cuma UV mapping, belum yang lainnya ya. Tapi oke lah ya. Ya. Sebenarnya ini mau menampilkan yang PAM mapping, cuman tidak terlihat ada perbedaan tekstur Pak. Tidak terlihat perbedaan, kan harusnya ada cahayanya gitu. Pas di run kok nggak ada. Masih coba-coba. Ya, yang tekstur mapping itu sebenarnya kan banyak sekali yang bisa dieksplor ya. Cuman ini tadi agak terlalu sedikit yang disampaikan. Jadi ya kurang lengkap jadinya. Nanti bisa dieksplor lagi untuk ini. Oke, minggu depan itu saya ingetin untuk yang sudah memaparkan ini petugas. Bentar, saya kopikan dulu filenya. Ini kelas B ya? Sorry, salah. Kelas C. Nah, di Google, di WhatsApp grup saya share untuk nih mengumpulkan materinya di Google Drive seperti biasa bagi kelompok yang bertugas. Satu aja yang ngumpulin. Terus audiens yang lain adalah bikin resume. Resume dibaca ya instruksinya di dalam Google Classroom-nya, di assignment-nya itu. Oke? Udah. Kalau gitu bisa diakhiri ya. Bisa diakhiri, minggu depan lanjut lagi untuk pemaparan setelah tekstur mapping itu apa ya, lupa saya. Google Classroom. Classroom. Grafcom. Bentar, saya cekkan dulu minggu depan itu adalah yang ini external 3D object ya. Di sini kan ada 2 kelompok. Ya, yang external 3D object itu ada 2 kelompok. Maka dioptimalkan betul ya. Kalau kelompoknya banyak, kalian usahakan banyak juga. Kalau kelompoknya banyak, materinya cuma sedikit, dangkal materinya, nanti nggak maksimal ya. Yang ini external object itu ada 2 kelompok. Contohnya cara membagi, yang pertama itu adalah bercerita tentang apa itu 3D object dulu. 3D object cerita dulu, bisa dibangun dengan menggunakan apa, terus file ekstensi filenya itu apa, terus diceritakan kalau ekstensi file ini itu mengandung data informasi seperti ini, struktur datanya begini. Kalau file ekstensi ini struktur datanya begini, diceritakan dulu itu, dikenalkan dulu 3D objeknya. Nah, lalu nanti kalau sudah dijelaskan 3D objeknya, file extensionnya, baru nanti penjelasan bagaimana di Pygame atau di OpenGL-nya itu mengenali file itu dan memproses loading objeknya menjadi objek 3D di aplikasi OpenGL. Nah, gitu cara jelasinnya, sehingga masing-masing kelompok nanti bisa optimal nih penjelasannya. Jadi nggak singkat. Ini yang tekstur mappingnya yang lumayan ya, terlalu singkat kalau menurut saya. Oke, ada satu lagi ya, peer learning. Setelah itu kalian bisa fokus untuk membuat tugas akhir. Nah, tugas akhirnya saya akan post di Google Classroom dan saya akan notifikasi di WhatsApp group kalau sudah selesai deskripsinya ya. Sementara itu dulu, terima kasih.
partisipasinya kita lanjut minggu depan insyaallah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.